aku mau pakai tas, hap gitu. Ini loh, itu kan nih setiap naik gunung itu kan ada tas gunung itu ada tali kecil Ya, buat narik. narik. Kalau ada barang branded lagi diskon besar-besaran, lu akan bela-belain dateng nggak? Oke, hi, welcome back to our channel di jalanlah.id. Sohiblah. Hai Sohiblah. Bang, Bisa nggak sih? enggak Di G. malu ke GR. Ya, jadi kali ini gantian. Biasanya Bang Jack yang jadi hostnya, sekarang giliran aku. Takut gue jadi terkenal banget. Oh gitu ya Bang. Balik lagi Sohiblah sama gue Ica. Sebelah kanan gue ada Bang Jack, sebelah kiri ada Bang Encai. Kali ini kita akan bahas soal branded dan no branded barang-barang gunung. Kenapa kita bahas itu deh? Kenapa kita bahas itu? Karena biar buat knowledge juga apa sih keunggulannya dan apa sih sebenarnya alat yang kita butuhin gitu. Dimulai dari apa nih, kita mau bahasnya tentang dari sisi kepala ke bawah gitu aja kali ya? Atau gimana? Gue nambahin di backgroundnya deh. Iya. Kenapa kita bahas branded versus non branded? Karena kegiatan hiking kan nggak bisa lenggang ya. Naik gunung nggak bisa lu lenggang Nggak bawa bawa apa-apa. apa-apaan. Jadi mau nggak mau ada gear, ada peralatan. Nah, di beberapa pendaki itu sering ada perdebatan gear Soal pendakian barangnya. itu harus branded atau non branded nggak sih? Ini nggak kita nggak ngomong soal harga ya, tapi soal bermerek atau tidak bermerek gitu. Apakah itu mempengaruhi pendakian? Karena walaupun kita nggak bahas harga, tapi kan ada semboyan price never lies ya. Jadi ada kualitas ada harga gitu. Nah ini kita mau bahas perdebatan yang sering terjadi di antara pendaki soal gear pendakian apakah perlu branded atau tidak perlu branded gitu. Silakan Ika, tempo lagi. Gitu, Thank you dibantuin. Ya, jadi itu pengantarnya. Dan kita akan bahas umumnya dulu nih, menurut Bang Jack, brand itu penting nggak? Jadi gini, perlu dijelasin juga. Semua kayaknya semua dari kita berawal dari non branded pasti. Gitu ya. Nggak ujuk-ujuk lu suka naik gunung tiba-tiba langsung milih brand mahal gitu ya. Jadi perlu dijelasin kenapa ada kubu-kubu yang non branded dengan alasan tertentu. Satu, kemampuan kantong, itu mutlak ya. Kedua, udah ngomong selera. Selera lu nggak bisa walaupun lu setajir apapun tapi selera lu barang-barang non branded ya udah, karena itu soal selera dan kenyamanan. Nah, gue di kubu yang non branded pastinya. Non branded ya. Gitu ya. Gue nggak naik gunung nggak ngelihat mereknya apa, tapi lebih kenyamannya. Salah satu buktinya gue sampai sekarang masih pakai carrier yang Actec yang justru itu Yang hitam itu ya? hitam gabung biru dongker gitu ya. Dan itu loh branded lokal, murah, waktu belinya nggak nyampe 300 nggak salah. Jadi yang gue pakai itu sekarang gue nyaman gitu. Jadi gue kubu yang branded gitu. Branded dulu awalnya brand mungkin karena kantong juga awalnya pasti kondisi kantong terbatas, jadi selain milihnya non branded juga gue dulu masih mengandalkan pinjam meminjam. Di kalangan pendaki itu lumayan kental budaya pinjam meminjam gitu ya. Biasalah pinjam tenda, pinjam sleeping bag, yang nggak bisa dipinjam tuh pinjam CD, pinjam kutang gitu ya. Percaya nggak pernah pinjam kutang gue betulnya itu kan. Karena kita nggak make. Nah gue di kubu non branded. Bang Cai, menurut Bang Cai ini branded tuh penting nggak sih? Kalau gue sih bukan kubu-kubuan ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya bener kata Bang Jack, kalau gue ngelihat kayak gue deh, contohnya jangan ngelihat orang lain. Contohnya gue waktu pas pertama kali naik gunung itu gue alat-alat gue nggak ada yang branded semua gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, gue kenal peralatan gunung,
terus kenal sama model-model alat, bukan model-model, merek-merek distributor ya bilangnya, atau produsen alat-alat gunung dan pendidikan atau pengetahuan naik gunungnya semakin sedikit bertambah dari yang dulu. Ya balik lagi, kalau emang itu gue nyaman dan yang gue pakai nyaman dan harganya murah, ya gue pakai. Tapi masalahnya barang yang nyaman itu gak ada yang murah gitu. Price never lies ya. Price never lies gitu. Tetap balik lagi. Tapi terbantahkan di gue. Ya, lo pakai nyaman, ternyata nggak branded. Tapi gue pernah pakai tasnya Bang Jack, gue gak nyaman. Ya itu cocok-cocokan. Nah, bukan karena brandednya kan. Bukan karena branded. Bisa aja gue pakai. Ya kan gue bilang, ini bukan karena branded atau nggak branded gitu. Balik lagi, wah, kenyamanan dulu. Tapi selama ini gue pengalaman, gue pernah pakai produk dalam negeri, ya lumayan gede lah produk dalam negerinya. Itu dipakai cuma sekali naik gunung, sepatunya langsung lapar. Oh gitu, mangap ya. Itu kualitas berarti ya, bukan soal kenyamanan ya. Pakai kan nyaman juga kualitas juga dong Bang. Pasti kan ke kualitas juga. Nah, sedang pas gua waktu itu dapat sedikit rezeki lah dan gua beli. Dia ini orangnya nggak mau sombong, jadi bapak ngomongnya sedikit gitu. Sedikit Padahal rezeki. dia Adalah sepatu keluaran produk luar negeri lah gitu. Dan harganya juga lumayan gitu. Itu kerasa banget, udah sepatunya kuat, enak dan nyaman itu benar-benar banget dibanding sama sepatu lokal yang pertama kali gue beli. Kayak gitu sih. Nah, tapi sebelum Kinca tuh mau tanggapin nih soal dalam dan luar negeri. Ada fakta mencengangkan dari seorang legenda lapak outdoor. Apa tuh? Bahwa ternyata barang-barang yang branded luar negeri pabriknya di Indonesia. Ya. Iya, banyak. Yang terjadi adalah mentahan bahan materialnya branded luar negeri itu dipakai sama brand dalam negeri. Jadi misalnya ada brand luar negeri terkenal, pabrik Indonesia, ampasnya itu dipakai sama produsen dalam negeri. Gitu. Jadi soal buatnya sebenarnya dalam negeri, cuma nggak semua tapi Bang. Ada beberapa produk aja. Dia bilang sih lumayan mayoritas. Dia nyebut beberapa brand. Kalau kita disebut ini bisa ada masalah gitu ya. Tapi dia nyebut beberapa brand sebenarnya pabriknya di Jawa. Tapi orang ini kayak mirip-mirip gear bola juga, Chay. Iya, jangan kan. Bola juga gitu. Bola yang dipakai di Piala Dunia buat Indonesia. Iya. Tapi orang Indonesia. Baju juga loh. Baju jersey ya, jersey juga. Pemainnya. Nah, tapi orang Indonesia nyari barang justru di luar negeri. Bahkan ada kejadian salah satu stand up komedian terkenal gitu ya, dia suka MU, dia lagi tour ke MU, dia mau beli jersey asli di MU, ngeliat brandnya Indonesia. Nike Indonesia. Ya, Mas, mungkin ini itu loh ya. Jadi itu balik lagi sih tentang kalau kayak gitu kayak nilai ekonominya. Jadi mungkin di Indonesia tuh dari jumlah bahan baku sampai dengan jumlah SDM-nya itu lebih murah dibanding di negaranya mungkin. Ya, mungkin gitu. Kebanyakan pabrik suka di Indonesia karena murah. Tetapi dibalik lagi, ketika dia barang itu dibuat di Indonesia dan diambil oleh produksi luar negeri itu, tetap kualitasnya harus dikontrol. Cuman mungkin balik lagi itu yang tadi gue bilang, bahan baku dan SDM di Indonesia mungkin lebih murah dibanding negaranya. Tapi kalau Indonesia sekarang juga udah mulai, sekarang ya, menurut gue udah mulai punya produk-produk lokal yang lumayan bagus sih, lumayan bersaing. Kayak misalnya ada tas gitulah, tas carrier, ada punya kan ada bahan bahan Gore-Tex, bahan apa ya, yang anti air gitu. Parasit kayak gitu lah. Bukan parasit, apa sih dibilangnya? Pokoknya dibilangnya waterproof. Waterproof itu Indonesia sekarang udah punya bisa punya itu, udah bisa bikin itu produk lokal Indonesia. Tapi balik lagi mungkin kualitas kualitas
bukan kualitasnya tuh bukan kualitas ya, dari namanya apa sih, checking barang tuh namanya quality controlnya mungkin standarnya beda. Produsen luar negeri itu lebih ketat ya dibanding. Iya, dia punya standar sendiri kayaknya. Dibanding lokal gitu. Walaupun kita masih udah punya yang hampir menyamai mereka kayak gitu. Yeah. Tapi kita jangan bias juga nih. Tadi kan kita temanya branded versus non branded. Karena kan branded bisa juga lokal. Iya, betul. Yeah. Ya, misalnya kalau kita nyebut Eiger itu branded kan sebenarnya. Terus itu lokal, Eiger branded. itu lokal. Tapi kalau diadu sama Deuter atau North Face mungkin akan dianggap nggak branded gitu. Tapi untuk level lokal sebenarnya Eiger lumayan branded. Gambarannya adalah sekarang kita lumayan gampang menemukan konter Eiger di mall. Itu kan berarti mereka punya modal yang gede gitu. Nggak di lapak-lapak jalanan lagi, nggak di pinggir jalan gitu ya. Eiger tuh udah berani main di Momo, Ray juga. Kita nggak dibayar sama Eiger nih. Kita nggak dibayar sama Eiger, jangan nyebutin Eiger lah. Hai Eiger, aku pakai sendal gunungnya mereka Eiger loh. Membanggakan produk lokal. Mas, sepatu yang mangap itu ya. Tuh, yang jelek kita nggak boleh ngomongin. Oh iya. Gimana? Ya, kita harus minta produk-produk dalam negeri gitu. Tapi kalau Eca pribadi ya, nggak peduli sama sekali itu branded atau enggak, karena yang penting pinjaman. Nggak penting banget, nggak perlu banget itu branded atau enggak. Meskipun kadang brand yang bagus juga nggak ngebohongin juga, kualitasnya juga pasti bagus gitu. Tapi itu kan balik lagi ke kemampuan kita. Finansial kan, secara finansial gitu. Jadi nggak terlalu maksain harus punya barang yang branded. Kalau punya yang branded itu pasti kita udah bener-bener tahu nih, kayak yang tadi dibilang Eiger. Karena gue udah tahu kekuatan si sendalnya itu gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan beli sendal gunung itu ya Eiger. Jadi udah mindset gitu, sendal gunung Eiger. Top of mind-nya ya. Iya, top of mind-nya kayak gitu. Terus kalau terus tiap orang kan juga cocok-cocokan nih. Jadi belum tentu yang cocok di gue tuh cocok juga di Bang Jack atau Bang Cai gitu. Karena ya itu dia, waktu itu juga sempat nyobain tas branded juga kan. Kalau gue sih bilang bukan masalah cocok, karena ya itu balik lagi sih. Ada duit, ada barang. Lo mau kasih barang yang gue beli itu pasti cocok juga loh. Tapi gini aja deh, gue balikin gini aja. Lo barangnya ini membuktikan lu barangnya atau ini membuktikan lu kubu branded atau no branded. Misalnya lu punya duit 1M, lu akan beli barang mahal branded atau enggak branded? Bagus atau enggak? Apa? Bagus atau enggak? Bagus. Dua-duanya bagus. Intinya lu nggak punya keterbatasan finansial, lu akan beli yang branded atau yang non branded? Mau beli yang branded atau non branded tapi nyaman? Non branded tapi nyaman. Lu kayak branded orangnya. Iya, dia branded banget. Dia kan kalau pendakian barang kita tuh dia sama kayak Basuki. Iya betul. Nah itu dia makanya. Bukan. Kan pernah nyobain tas branded kan? Kalau gue nggak non branded tapi gue bukan apa? Gue fashionable. Iya, dia bilang branded fashionable. Gue fashionable. Kalau gue nggak bukan. Dia dalam segala barang emang lebih ini sih. Nah, gue lebih gitu. Maksud gue jujur gue lebih fashionable orangnya daripada. Maksud gue nggak matok barang itu yang mahal dan branded. Tapi kalau misalnya barang yang nggak branded tapi keren gue pakai, gue beli yang itu. Jadi lebih ke fashionable. Ada sisi femininnya dari yang baca. Ya fashionable kan bukan feminin. Feminin juga lah. Enggak dong, nggak harus feminin dong. Fashion gitu loh, fashion. Oke, fashionable. Jadi kalau Bang Cai itu lebih ke fashionable. Gitu. Tapi balik lagi nyaman dulu gitu. Kayak misalnya contoh lah, kan ada cara-caranya juga gimana pakai sepatu atau mengikat tali sepatu gunung yang baik dan benar. Terus tahu juga nggak lo gimana memakai, lo tau nggak? Apa? Memakai tas gunung yang baik dan benar itu gimana? Tahu, baca bismillah. Tahu. Aku mau pakai tas, gitu. Ini lo buat apa edukasinya apa? Lo mau bilang apa? Ya, lo tau nggak coba contoh kalau dari lo menggunakan supaya kalau gue mah asal pakai aja, yang penting nyaman. Enggak, jadi untuk jadi nyaman itu gimana? Kalau dari nyamannya dari apa nih? Dari caranya dulu ya, karena orang banyak yang pakai tas itu katanya cara pakai tas yang bener adalah ditebalin ya. Ya, jadi kita kayak nungging dulu gitu, terus tiba-tiba udah plok gitu kan. Nah buat gue itu gak nyaman. Ya kan itu yang ngajarin itu Saiful Jamil.
Oh gitu, jadi Karena sudah nungging, bang, diincer langsung di hub. bang, gitu. Jadi kalau Enggak, kalau gue maksudnya Lebih ke gesper. bukan di Iya, sininya, Lebih bukan. kayak kita nih. Ketika enggak, jadi lo coba nanti lo praktekin di rumah, karena gue udah praktekin. Oh, Jadi lo pas lo pakai carrier yang gede-gede itu satu, Nah, lo kayak pernah bokil gede aja sih monyet nih. Terus gimana ya, porter. ya. Jadi, dan gue udah pernah nyobain juga, walaupun gue jarang. Nyobain sebentar. Iya, nyobain. Turunin Itu lagi kerasa, porter, ya. jadi Oh, ini ada dibanding yang asal gitu, Nah. sama yang benar-benar lo nerapin naik mau pakai carrier yang bener itu satu, lo pakai carrier itu jangan pernah di bawah pinggang. Iya. Satu, harus di atas pinggang karena nanti tumpuan lo akan berat di pinggang tuh lebih capek Iya. di bawah kanan. Satu, lo harus kencengin banget Iya. tali pinggang Tali pinggangnya. tasnya. Karena ketika lo longgar itu akan satu dia akan turun dan dia akan gesek-gesek, badan lo akan lebih capek dan bahkan bikin cedera. Nah, sama satu lagi itu kan nih setiap naik gunung itu kan ada tas gunung itu ada tali kecil Ya, tuh. buat narik. Narik itu bukan sembarangan ada, itu benar-benar dipakai untuk lo harus narik itu sekencang mungkin gitu, supaya tumpuannya nggak Ya. diantak gitu. Ilmu yang menarik, tapi gue gak pernah ngeliat dipraktekin sama si Incai karena Incai lulusan pakai porter. Nah itu dia tuh. Nah itu lebih baik lagi mending pakai porter sih. Itu selain baik untuk Kalau badan ada kita, duit. baik juga untuk membantu. Tapi nggak baik untuk kantong. Tapi nggak baik untuk kantong. Tapi itu menumbuhkan perekonomian desa ya. Iya, menumbuhkan perekonomian desa. Nah itu dia. Ica punya tas branded yang dipakai ke Arjuno. Oh, Tahu dong Hermes, mereknya? Hermes. Oh, Hermes. Tahu dong mereknya? Gucci. Tahu, tahu. Gucci. Ya. Gucci lagi. Elah, LV lah. Ya. Ya itu. Nah itu pas banget. Itu tas. Yang orange? Bukan, yang orange justru kuat banget. Oh iya, orange belum bisa dipakai kan? Iya, orange tuh sebenarnya agak kurang nyaman ya, tapi itu dia lebih kuat. Nah, yang si abu-abu ini dia nyaman dipakainya, justru lebih nyaman dari yang orange itu. Tapi ini mereknya lebih branded ya. Si ini lebih branded. Nah, harganya juga lebih mahal. Tapi pas gue tarik, seret, jebol. Berarti KW itu. Kemungkinan Nggak kalau itu. mungkin. Berarti KW itu. Gak mungkin dong simulasi Ica lebih kuat gitu kan. Karena gua Karena yang punya reputasi ngerusak barang beliau. Oh iya benar ya, beliau Dan ya. Benda copot. iya. benar juga. Keren. Berarti KW itu. Gue udah pernah ngerasain punya barang branded KW sama barang branded nggak KW. Oh mungkin, ya kan saya nggak tahu. Saya pas harus beli. Jadi salah satu ngetes Terasa barang banget. KW itu enggak, kasih Incai. Kalau itu Oh rusak iya. itu KW. Oh gitu. Tapi kalau rusak gak ada gantinya dong. Iya, ini Bang Cai. Bang Cai kan punya duit sedikit tadi bilang gitu kan. Iya. Punya Doang, rezeki sedikit. Dia Sedikit. rezekinya nambah sedikit. Sedikit. Gitu. Tapi lagi-lagi kita branded ini nggak mau ngangkat yang luar negeri terus mendemin yang dalam negeri karena dalam negeri Dalam negeri juga banyak. gitu. Tiger. Tapi balik lagi sih bang itu yang gue bilang Kita lagi branded. ngomong gini kita lagi berseliweran. Branded. Iya. Abis itu ada sepatu Balik yang lagi lain. dari quality control si produsennya itu dari bang. Iya. Kayak branded tapi banyak yang kayak tadi Ica bilang dia bagus kan, tasnya itu mereknya bagus, tapi pas ditarik putus gitu kan. Itu branded tapi barangnya kan. Iya, Tapi betul. balik lagi berarti quality controlnya nggak bagus kan. Iya, iya. Ada lagi yang nggak branded tapi barang lokal lah misalnya gitu. Tapi kalau quality controlnya bagus, ya kenapa enggak? Iya, iya. Gitu balik lagi kayak Nah, quality pertanyaan control. kedua gue dari si konsual branded adalah kalau ada barang branded lagi diskon besar-besaran, lu akan bela-belain dateng nggak? Enggak. Barang branded Lagi diskon besar-besaran. tapi barang itu yang pengen banget lo beli, yang pengen banget lo punya. Apapun. Enggak, Nah, berarti Randy. kalau gue ada barang branded, nah itu dia balik lagi ke ini bang, lu beli, kalau gue orangnya ya beli emang yang pengen gue butuhin dan gue pengen beli. Kalau misalnya ada barang branded, misalnya ada tas lah ya, lagi di barang tas branded yang lagi diskon. Tapi kalau gue nggak mau beli, gue nggak beli. Tapi kalau misalnya gue lagi mau nyari barang yang gue pengenin dan branded itu lagi ada barang itu dan lagi diskon, ya gue beli. Sebenarnya pertanyaan ini gue mau ngetes Ica sih, karena biasanya tuh Iya. Lalu dia dulu yang jawab ya. Kan Lalu di aku cewek pelit harusnya. orangnya. Lalu di cewek tuh diskon Kan apapun gua pelit beli. orangnya. Ca, buat diri lo aja pelit apalagi buat orang lain, Nah, buat itu. pasangan lo, Ca. Iya, iya, kasihan banget itu. Kasian banget pasangannya, Ca. Kan aku pelit orangnya. Enggak, kalau gua enggak karena waktu itu Duh, saya mas, bukannya enggak suka. mas, Aku jangan apa suka. namanya?
si Ninja. Branded ya? Branded. Oh branded lah kalau dia mah Nah. aja lu. Tapi apes aja lu kan. Ya terbukti kayak misalnya Indofest kan waktu itu sempet tuh waktu pas Indofest tuh terus banyak yang kayak ngomporin kan, ini lagi diskon lo gini. Cuma gue sih cuma bilang enggak, gue nggak mau ikut. Gue Indofest lebih males ngantrinya sih. Karena nggak enggak, kalau aja karena nggak ada yang dibutuhin. Nah, kalau gue lebih males ngantrinya karena gue pernah ngalamin ke Indofest Ngantri banget gitu ya. yang belum ngantri banget, mungkin yang tadi faktor apa efek 5 cm itu sampai yang ngantri banget ke depannya ke dalamnya gitu. Enggak sih, kalau Ica lebih beli apa yang lagi dibutuhin gitu. Jadi meskipun lagi ada diskon gede-gedean terus tiba-tiba kita nggak butuh, ya buat apa juga, tuh kita udah punya gitu. Dan gue nggak suka ngoleksi barang yang udah ada gitu. Kayak misalnya punya sepatu, terus gue beli lagi sepatu, buat apa gitu. Jadi nunggu sepatunya rusak dulu baru beli. Kecuali tas, karena waktu itu pertimbangannya tasnya kegedean. Enggak, karena kan tas carrier Ica kan 60 kan. 60 terus waktu itu pertimbangannya mau naik nggak terlalu berat bawaannya, jadi ya udah deh beli yang tas 45 gitu. Tapi cuma itu doang. Abis itu nggak beli lagi. Tas rusak aja gue beliin. Di antara gue nggak akan ke diskon. Nggak akan makan diskon. Gue bukan mata diskonan. Kecuali nggak mata diskonan. Kayaknya waktu Indofest lo ke Indofest deh. Nggak pernah Indofest. Lu mau Basuki juga? Iya, lo mau Bas? Nggak jadi. Basuki doang. Yang lo beli sendal? Enggak. Gue semua nggak pernah beli. Nggak ada yang ngerti juga Basuki siapa, soalnya ya. Oh iya, mohon maaf. Enggak, gue nggak pernah kayak. Nah sekarang kalau dari dari segala peralatan gunung yang menurut lo penting untuk dimiliki pribadi apa? Sepatu. Pasti jawabannya gue pasti bukan sepatu. Oh iya. Celana dalam. Bukan, itu bukan itu baju biasa. Dia kalau nggak di gunung nggak pakai dalam. Oh enggak ya, dia kalau di gitu. gunung gitu-gitu ya. Kalau naik gunung, Mereka. yang pasti satu jaket. Lo bisa nggak punya tas, bisa pinjem. Jaket belum tentu sama ukurannya. Lo pasti punya jaket. Gue sleeping bag sih. Sleeping bag. Gue jaket sih bro. Kalau gue jaket. Sepatu sih, karena Lo mending kedinginan. Enggak, ini apa sih pertanyaannya kan yang wajib yang wajib punya kan. Iya, lu punya sendiri. Jaket bisa minjem, dan menurut gue jaket kegedean nggak apa-apa. Tapi kalau sepatu udah kegedean atau kekecilan gak masalah tuh. Dia masalah resik, kalau dia resik. Oh iya, karena kalau dia orangnya kan pendaki tanpa sepatu. Oh iya, dia pendaki sendal jepit. Nah, gue pikir sleeping bag penting karena momen paling krusial dalam pendakian itu tidur. Karena lu butuh energi kan, lu butuh tidur yang nyaman dalam pendakian, alasnya nggak bebatu-batuan, terus sleeping bagnya enak, nyaman gitu ya, bantal enak gitu. Walaupun sleeping bag gue yang sampai sekarang gue pakai itu yang merah nggak nyaman. Nyaman, tapi maksudnya untuk ukuran sleeping bag nggak tebel-tebel banget, tapi so far nyaman, nyaman dalam packing dan dipakai juga. Dia beda-beda. Kalau gue jaket sih. Kalau lo punya jaket ya lo. Nah, sebenarnya ini pertanyaan jebakan. Jadi kalau nanti kalian mendaki gunung sama kita ketahuan lah kalau kehilangan sleeping bag tuh gue ngambil. Kehilangan sepatu Ica, jaket Ica gitu. Kalau yang kehilangan harga diri, waduh, jalan sama siapa tuh? Sama siapa ya? Untung sih di kita nggak ada ya, cuma kehilangan rasa malu aja gitu. Kehilangan pekerjaan ada, kehilangan pekerjaan ada. Lo pernah kehilangan pekerjaan? Siapa? Kan gue nanya siapa? Gue tanya. Ya itu ada lagi ya soal branded non branded. Menurut gue sih kalau poinnya Ica kan quality control ya, masalah branded tidak branded, yang penting quality control sama kenyamanan sih kalau gue bilang. Kalau tapi oh iya, ini bang poinnya bang, banyak pendaki sekarang itu mentingin soal brand, karena nanti pas nanjak emang tas lo apa? Wah tas lo ini. Iya ada lo. Itu yang tas gue ini itu pendaki alay kali. Kayak lu gitu aja. Itu pernah gue bahas dulu sama Ferdia. Itu yang kecil, waktu kecilnya bangga-banggaan kerja bapak. Iya kayaknya. Bapak gue kerja di bank dong. Itu pernah gue obrolin waktu itu sama Ferdia di jalan. Jadi lo ketemu di gunung apa tuh? Itu tuh ngomongnya di mana ya? Di yang gue jalan sama Ferdia berdua tuh terakhir Turun Arjuna kalau nggak salah tuh. Buset. Turun Arjuna. Kalau nggak salah Turun Arjuna. Banyak bukan nyamap ya. Ya contohnya ya Bang Jack banyak punya teman Wanadri yang bener-bener
Kamu nih ngomongin. Nah itu dia, justru pendaki-pendaki Justru dulu. yang Kan gue bilang pendaki baru, Ya. pendaki alay. Nah itu, justru kalau pendaki dulu kan kayak gak pentingin lo mereknya apa gitu, yang penting kan kenyamanan gitu. Nah ternyata ironisnya tuh pendaki-pendaki sekarang banyak yang suka main merek. Kayak misalnya tas ini, jelas aja tas lo jelek, tas lo itu makanya belinya ini dong, kayak gitu. itu pendaki yang main merek. Iya, pendaki main merek. Saya pendaki yang main merek. Yang main merek. Saya ini orang Saya- Padang. Oh iya. Orang Padang. Salah. Ini orang Batak. Ngomong ini lebih kental Merek. ini sebenarnya. Merek. Gak ada rujak bebek kan, rujak bebek. Bebek. Nah ngomongin branded yang terakhir dari gue, sekarang ada fenomena mungkin Ica sama Ica kurang aware ya. Ada fenomena pendaki ultra hike namanya. Jadi dia kalau di temen gue Bang Anwar, lu kenal Bang Anwar? Ya. Bang Anwar itu seorang wartawan di Indonesia, pendaki senior, sekarang Wanadri juga. Itu dia dia penganut pendakian ultra light hiking. Dia nyebutnya UH. Barang-barangnya yang Barang-barangnya berbahan yang ultralight semua. bahan ultralight. Jadi kita ngelihat sekilas dari dia tuh bawaannya minim banget, cuma backpack, terus tendanya juga tenda egois sendirian. Jadi waktu terakhir naik gunung Momogo tuh di Gunung Gede di Surya Kencana, dia tenda sendiri. Dan peralatan dia emang minim banget. Nah itu menurut info sih semakin ringan semakin mahal, berarti semakin branded. Gitu. Nah itu ada orang-orang yang mungkin dari segi finansial udah nggak masalah, akhirnya dia milih sensasi naik gunung yang lain gitu, yang mungkin menghitung fisiknya juga udah nggak terlalu kuat, akhirnya milih pendakian yang peralatannya enteng-enteng gitu. Itu kan balik lagi Bang, tadi semakin harga uang emang Bicara kualitas. kualitas. Ya. Gitu. Walaupun pengalaman Ica enggak. Soalnya Walaupun itu mungkin tahu ya. soalnya Mungkin. soalnya Ada produsen alat-alat gunung di Indonesia juga udah punya atau ngeluarin bahan-bahan yang berultralight itu kayak gitu, kayak tadi Iger juga kan udah Iya ngeluarin. ada sih ternyata. Ada. Iya. Tasnya kan ada, tas yang berbahan ultralight kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak punya atau pakai barang branded tapi ternyata pas dipakai tuh nggak enak? Boncay? Pernah. Oh ya, apa? Bukan merek apa? Barang apa? Barang apa? Jaket Jaket. Iya. Gak enaknya kenapa? Tipis. Kedinginan. tipis, terus pas gue nggak tahu gue dapet yang KW atau yang enggak, dan jaket itu ininya bilangnya anti air sama anti angin. Oh iya. Satu yang benar anti jujur ya. Dibohong. Nggak taunya anti semuanya. Itu barang sendiri. Apa? Itu barang lu sendiri. Iya. Pinjem. Beli. Nah kalau gue soalnya pengalamannya minjam. Gue beli. Tapi gue abis itu beli juga barang Sama-sama. yang sama dengan merek yang sama. Tapi enak. Tapi enak. Oh mungkin Nah, itu gitu. belinya Itu KW kemungkinan kali. KW. Makanya gue bilang, Iya, entah sorry, itu Cik. dari quality controlnya atau gue dapet yang KW, gue nggak tahu. Tapi gue barangnya sama, cuman beda. Yang satu barangnya emang bener-bener dia emang double layer. Kalau yang itu nggak double layer, tapi ini bener dari kualitas luaran lah kayak gitu kan. Itu yang satu pas gue jatuh gue nyangkut robek. Nah ini Kayaknya lebih menarik jatuhnya deh. Iya. bukan pas yang robek ya, Ditolongin nggak pas jatuh? diketawain. Oh, ditawain. Di videoin nggak? Di kita emang ada tradisi kalau ada ketawa. Kayak gitu, jadi gue pernah dapat barang yang branded tapi dipakai ini ternyata nggak nyaman karena nggak sesuai spesifikasi yang dia bilang. Iya. Kayak gitu. Ya, terlepas kita tahu itu KW atau nggak KW ya. Tapi Iya. seenggaknya yang tertera itu branded. Branded. Karena yang kita beli dengan harga segitu adalah yang brandednya gitu. Nah kalau gue pengalamannya sebenarnya bukan minjem. Gue lumayan sering bawain tas orang yang kondisi fisiknya lagi down. Nah kemudian ketika itu dia Tasnya pernah nggak? pernah Pernah kan. Pernah tuh keren tas. Ketika itu Gue pakai porter. Kebetulan yang Kan itu capek, turun seingat bapak, nggak mungkin manggil porter. kebetulan yang capek ketika itu seingat gue yang biasanya kuat, jadi dia bawa-bawaannya lebih gede dari gue.
Oh itu kita kegede ya? Gue lupa kayaknya gede. Akhirnya gue tukeran sama orang yang biasanya kuat itu. Iya. Gue lupa siapa. Entah. Bangkatan. Bukan, kata malah nggak seberat itu. Gue lupa di mana gitu. Akhirnya gue bawain carrier dia yang lebih gede, carrier gue dikasih gede ya. Itu gak enak lah. Tapi emang carrier, sepatu, jaket nggak termasuk menurut gue, Cai. Itu sangat cocok kan, Cai. Karena carrier dan sepatu itu ada tekstur yang khas gitu. Misalnya kayak carrier tuh gespernya gitu ya. Iya, settingan carrier tuh setiap badan beda-beda Nah, tuh. terus sepatu juga kan ada sepatu merek tertentu yang pipih, ada yang lebar, Iya. tergantung tekstur kakinya juga kan. Kalau jaket mungkin siapapun masuk-masuk aja gitu kan. Iya benar-benar. Kalau gue itu pengalamannya sih ngebawain tas orang dan itu tas branded gak enak gitu. Padahal itu mahal selalu. Ica pernah ya? Pernah, tas juga. Tasnya Om Bas. Oh, tukeran? Tukeran waktu yang pas di Semeru itu loh kita. Padahal tukerannya tujuannya supaya Ica bawaannya lebih enteng. Iya, bahan lebih enteng itu. Waktu Itu kan itu bukan soal branding, bukan, karena bukan. yang minjemin gak ikhlas. Enggak. Oh iya, Udah gitu ngemasnya. Ngemas tahu ya, ngemas sih. tasnya Packingan, tuh packingan mengaruh sih. iya, Iya, packingnya mungkin tuh cara ternyata packingnya. mengaruh juga. Mengaruh. Tapi psikologis juga kalau Ica kondisi lo Kayak- capek, Iya betul. Temen- bawa apapun temen- ya. Enggak Ya, enak. ada teman-teman enak. ya bisa dibilang bos gue di kantor lah. Iya. Dia baru beli sepatu walaupun katanya second sih, tapi branded. Lu tahu contoh ininya sepatunya itu apa? Pohon tumbang. Tiba. Merek sepatunya tuh. Ya tahu gue. Dia nggak tahu. Nggak tahu aja berarti. Mohon maaf nggak tahu Itu merek sepatu, branded gimana dong? wah itu sepatu branded banget, pohon tumbang. Oh gitu, terus Masa lu nggak tahu sih pohon Nggak. tumbang? Konsina? Bukan. Konsina kan pohon. Branded sepatu. Ya pokoknya itulah. Ternyata gua ajak dia ke waktu itu kemarin terakhir sama dia tuh gua ke Semeru. Heeh. Baru sampai di apa? Tiga. Bukan di pos 3, baru sampai. Nah, kita udah lewat pos 3. Kita mau ke summit. Baru sampai di Cimoru Tunggal. Udah habis vegetasi, terus dia bilang sama gue, "Cai, kenapa? Itu kan emang jalannya kalau di Semeru jalannya Ya, wih, ya, tahu pernah dia. nggak? Sedang nih. Tahu loh dia. Enggak kan umur siapa? Jalannya begitu kan, Sentimeter dia. Iya, dan betul, berpasir, nanjak dan gembur. Walaupun syutingnya di Bromo. Wah, gua nggak tahu dia kenapa-napa, teman. Dia bilang jalannya kayak gini Cai, sampai atas. Iya. Aduh, gua nggak sanggup deh, dia bilang. Kenapa emang? Lu lihat tuh sepatu gue. Nah, Laper. Oh. Padahal itu sepatu mereknya merek terkenal. iya, iya. Kalau gue bilangnya pohon tumbang, orang pasti kalau bilang pohon Tapi kan tumbang, oh tahu. second. Tapi second. Tapi kan pohon tumbang dan Tapi itu second. bentuknya bener-bener asli gitu. Emang Mungkin sama yang jual Sama. udah mangap nih. Ya, gua nggak Terus tahu deh, wah saya- gue jual dilem dulu Nah, gitu. maksudnya kan tadi kan dibilang brand itu kan pernah nggak merasa nggak nyaman. Nah itu gue contohnya gue sama temen gue sendiri gitu. Tapi perlu diinvestigasi tuh, apakah nganganya itu sengaja dibuat sama dia supaya dia Nggak sambil. berobek. Nah, Biar kayak samit, malu biar kan kalau susah. alasan stamina. Iya, bener. Alasan sepatu. Gitu. Oke? Tapi terus satu lagi pertanyaan, punya nggak barang yang sama sekali nggak branded, belinya tuh kayak di pasar doang, yang harganya murah? Tak. Beli apaan sorotan dulu di pasar? Ada bang, nggak jepit. Yang nggak bisa sambil itu mah. Ada Iya. nggak sambil nggak jepit? Ada nih. berapa kali sampai Berapa kali nggak jepit? Semeru Semeru pernah. nggak jepit. Nggak jepit. Arjuna kemarin nggak jepit. Hmm. Nah itu dia Apa pertanyaannya. bisa? Gitu mau gitu. Ada nggak barang yang itu sama sekali nggak branded tapi sampai sekarang tuh masih nyaman dipakai? Iya. Atau paling nyaman Gue dipakai? merasa sih pertanyaan ini menyerang saya pribadi. Ya gue jelas ada lah sendal jepit gue pasti itu beli di Swallow is the pasar. best ya. Swallow is the best. 10.000. Kadang-kadang Zandiak namanya, entahlah aneh-aneh lah. Zando. Aneh kan. Kalau gue nggak ada. Ya satu karena gue nggak kuat di kedinginan, nggak mungkin yang gue pakai sandal jepit ke, dan gue nggak pernah gitu. Itu pakai gue super lengkap aja ya waktu kita ke Kerinci, tanya Bang Di Jack, Bol, di Bol. yang super lengkap itu sama, Di Bol cuma aja. gue itu masih tembus pacet tuh. Bang Jack berarti punya. Punya lah sendal jepit. Gue nggak Pasti punya. itu nyaman. Kalau aku karena barang aku semuanya tidak branded, jadi Ada sih tanah dalam. yang dalam mulu nih. Tahu. Kayak ada isinya. Tahu. Hmm. Kalau gue karena barang gue yang brand tuh dikit, jadi
sebenarnya banyak barang-barang yang nggak branded itu sampai sekarang masih nyaman dipakai. Walaupun belinya nggak di pasar dong. Jadi kenapa Mungkin outletnya ada di pasar. Kalau dalam bisa di pasar, kok jangan dalam lagi. Aduh, gitu. Jadi tadi kalau kehilangan sleeping bag kemungkinan kemalingnya, kalau yang CD ini Kalau dalam. dia buat pesugihan ya. Iya benar. Dia buat pelet biasanya. Kalau ketemu tangan dalam BH dia berarti. Elah. Oke, tips kalian buat penutupnya. Boleh dong tips kakak-kakak senior aku, tips gimana cari barang yang nyaman untuk dipakai. Bang Cai duluan. Tips. Kalau gue tipsnya seperti yang saya bilang tadi sebenarnya, beli apa yang lu butuh. Nah, Ya. Karena itu mempengaruhi packingan lu. Kalau lu beli barang-barang yang lu nggak butuh, ini termasuk juga logistik ya. Kita pernah kejadian di Iya. Gunung Arjuno pas dibongkar sama tuan rumah. Wah banyak sekali. Ini mau berapa minggu kata Mas Chandra? Tadi dulu klarifikasi. Iya, Itu yang belanja karena- kan kamu, kan dikasih list. Itu Kenapa karena banyak belanja? belinya di Giant bapak. Ya, tapi Itu kita kan dapat dikasih list, voucher gitu. nih, ya. Belanja di Giant. Di Giant mana bisa beli ketengan? Kan Enggak, ada bisa. barang-barang di luar list yang lo beli waktu itu. Enggak, tapi nanti kita bikin konten terpisah lah soal berantem. Iya Tapi, sama. prinsipnya kayak kebanyakan cowok begitu Cah, beli apa yang dibutuhkan khusus untuk pendakian, karena kalau lu bawa barang yang gak lu butuhkan malah menambah berat. Jadi beli apa yang dibutuhkan. Kedua, disesuaikan sama kondisi gunung yang lu mau daki. Karena misalnya kayak Solo Selatan itu di gaiter itu wajib. Gaiter itu Iya. wajib. itu dia, gue mungkin nambahin ini. Balik lagi kalau misalnya lo mau beli barang untuk peralatan naik gunung, kalau gua sih pertama-tama lo jangan males-males buat riset dulu. Jadi ketika ntar apa yang lo perlu itu juga nggak sia-sia gitu. Misalnya kayak tadi Bang Jack bilang, lo naik gunung Kerinci lewat Solok Selatan, beda ketika lo naik dari Ke situ. Situ. Nah, itu Walaupun makanya lo belum pernah harus ke situ. makanya lo Tapi harus sebenarnya riset membuktikan. Nah, makanya lo bilang harus riset. Ketika coba kalau lo nggak riset, lo Tapi naik kita kan pendaki perdana, termasuk pendaki perdana. Tapi Risetnya kan- belum terlalu banyak soal paket. tapi gue dikasih tahu sama si itu dulu awalnya. Dari. Dari, Nanti tapi kan di ini luar. konten berantem nanti. Ya, kan tapi dulu. nggak usah. Tapi kan itu sebelum kita, sesudah kita udah nyampe di sana. Iya, tapi kan seenggaknya gue pokoknya waktu itu gue riset dulu. Oh, ini gue tuh mikir bukan karena budgetnya awalnya, karena untuk ke summitnya. Jadi Pasir. lo bawa getar Pasir. ya. Jadi lo Nah, bawa karena getar. gue pengalaman di Ya. Semeru. Mm-mm. Tapi kan itu riset juga kan, salah satu riset juga. Yang penting lo jangan males-males buat riset supaya nanti ketika lo bawa atau lo beli barang yang lo bakal beli ke gunung tersebut jadi nggak sia-sia gitu, atau juga nggak kurang Ya. gitu. Kayak temen gue pede banget pakai sandal jepit. Ya gitu ya. Kata bang. Iya. Terbukti Solo Selatan gaiter pun nembus. Iya, tapi Iya. kan Jadi sebenarnya nggak ketolong juga kalau konteksnya Solo Selatan sih. Gaiter tembus, sepatu boot tembus, Tembus. yang ya sebenarnya seenggaknya daripada lo- sih. ada temen gue kan cewek malah pede banget, gue bilang kan kita bilang pakai sepatu yang agak tinggi atau pakai gaiter, ternyata dia gaiternya ngasal dan sepatunya sepatu Oh. pendek. Nah, sebabnya berbentuk lah itu pacet sekeliling seperti Kayak gelang. kayak gelang di kaki. Gelang mahal ya. Kayak gitu. Oke. Ica nggak ada tips. Nggak ada. Nanya. Masa nggak ada tipsnya? Tipsnya tipsnya ada, belilah sesuai kemampuan kamu. Kantong ya. Iya, beli aja sesuai kemampuan kantong gitu. Jangan pengen dibilang barangnya Tapi bagus. masalahnya sesuai kantong. Sesuai kantong. Alat-alat gunungnya tuh nguras kantong masalahnya. Iya makanya, karena Kita nggak bilang kantong sendiri. kita iya, kantong pacar. makanya kan kantong siapa Kantong dulu suami, gitu. ya. Jadi beli yang mampu dibeli gitu. Jangan ada sih beberapa orang yang rela buat nabung gitu, terus beli barang yang mahal dengan alasan barang ini akan bertahan selama bertahun-tahun. Nggak apa-apa boleh, tapi berarti itu lo mampu beli itu gitu. Tapi pokoknya beli apa yang lo butuhin, beli sesuai apa yang lo bisa gitu. Ada tambahan lagi? Udah. Udah, itu sih. Nggak ada. Oke, Sohiblah.
terima kasih udah nonton kita. Berapa lama nih? Kurang lebih 30 menit untuk pembahasan soal branded dan gak branded. Untuk segmen berantem nanti kita bikin di video berikutnya. Kalau soal berantem, wah gue gak ada cerita, makanya kan gue gak pernah berantem. Tendang pernah. Iya, ditendang pernah ya kalau berantem. Oke, terima kasih Sohibla udah nonton podcast ini. Nanti selain tampil di YouTube juga ini akan tampil di channel podcast kita. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya di YouTube jalanlah.id. Terima kasih. Bye.